Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teduhkan hati kita. Kita akan berdoa sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh kembali. Tuhan berkenan untuk berlaku ibadah di rumah kami masing-masing. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami untuk boleh mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami rindu kuat kuasa Roh Kudus akan membimbing kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dengan baik. Engkau juga memberkati hamba-Mu, urapi, dan Engkau juga pakai menjadi saluran berkat yang kudus bagi jemaat-Mu. Supaya jemaat-Mu hanya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Untuk mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber kebenaran itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh beribadah sekalipun masih di rumah kita masing-masing. Mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-9. Matius pasal 9 ayat 18 sampai yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Matius 9 ayat 18 sampai yang ke-26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini ada ungkapan untuk memotret kondisi up to date masa-masa pandemi ini. Apa itu? Sekarang ini ada istilah yang lagi tren, yaitu kenormalan baru. Apa yang dimaksud dengan kenormalan baru? Kenormalan baru ya dulu yang namanya bertemu ya salaman, berpelukan gitu ya, cium pipi kanan, pipi kiri. Nah sekarang ada kenormalan baru bahwa kalau kita ketemu orang, kita tidak langsung serta-merta bisa berjabat tangan, apalagi cium pipi kanan kiri. Dulu kita mungkin cuci tangan sekali dalam sehari, tetapi sekarang kita berkali-kali, bahkan cuci tangannya harus pakai sabun atau hand sanitizer. Banyak sekali kenormalan baru. Dan mau gak mau itu yang harus kita hadapi, dan mau gak mau itu yang harus kita jalani hari demi hari di masa-masa pandemi ini. Sampai kapan pandemi ini berakhir? Itu justru pertanyaan yang menurut saya akan membuat kita gak semangat. Kapan sih pandemi ini akan berakhir? Kapan sih pandemi ini akan diangkat oleh Tuhan? Ya, bahasa orang beriman. Pertanyaan-pertanyaan itu justru akan membuat kita stres, akan membuat kita tertekan, akan membuat kita kehilangan gairah menghadapi hidup ini. Karena seakan-akan harapan itu enggak ada, pengharapan itu pupus. Jadi mari kita bersama-sama
menatap hari demi hari ini, kenormalan baru ini dengan gairah dan antusias. Seperti di khotbah-khotbah saya di minggu-minggu lalu, ada Tuhan kok ya yang mengetahui pandemi ini. Ada Tuhan kok yang mengontrol kehidupan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini kita akan belajar dari dua orang yang menurut saya saling bertolak belakang. Ya. Dua orang itu, yang pertama adalah kepala rumah ibadat dan yang kedua adalah wanita yang sakit pendarahan. Entah kenapa, alasan apa yang melatar belakangi penulis Injil merangkum kisah ini dalam sebuah perikop. Saya kira pasti ada yang menarik di situ. Dan mari kita belajar. Saya mendapatkan satu fakta iman yang menggugah saya. Begitu antusiasnya saya membaca bagian ini karena ternyata ada kesengajaan kenapa cerita ini diparalelkan, diceritakan seolah-olah berbarengan dalam sebuah perikop. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama diceritakan tentang seorang pria. Ya, ini menarik ya, seorang laki-laki. Dan dia punya jabatan yang begitu terhormat di masyarakat, yaitu kepala rumah ibadat. Saya mungkin menganalogikan pria ini, laki-laki ini adalah ketua majelis atau ketua penatua di sebuah gereja. Mungkin analoginya itu. Dan pria ini, ketua rumah ibadat ini, punya anak satu-satunya perempuan, dan di Matius ditulis telah meninggal. Tetapi kalau kita lihat di Injil Lukas, maka dikatakan belum meninggal. Ya, mungkin bahasa yang paling gampang dipahami sekarat, gitu ya. Nah, si ketua rumah ibadat ini pasti sudah mendengar ya tentang Yesus. Saya yakin sekali kepala rumah ibadah ini sudah mendengar sebelumnya tentang hal-hal apa saja, mujizat-mujizat apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dia datang, bahkan kitab Injil menulis dia sampai tersungkur dan menyembah Yesus. Mari kita lihat sekali lagi bagian yang menceritakan itu di Injil Matius. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Seorang kepala rumah ibadat ini bukan status biasa di masyarakat waktu itu. Budaya patriarkal yang masih kental zaman itu aja sudah membuat dia punya kelas tersendiri. Laki-laki di zaman Yesus waktu itu sangat dihitung. Saudara ingat kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu yang 5.000 itu hanya laki-laki yang dihitung. Perempuan gak pernah dihitung. Laki-laki yang pertama. Kemudian dia punya jabatan spesial. Apa jabatannya? Kepala rumah ibadat. Wah, ini pasti dianggap rohaninya luar biasa. Ya, kedewasaan pemahamannya akan kitab suci pasti dianggap luar biasa. Dan setiap urusan demi urusan yang berkaitan dengan keagamaan, selalu dialah yang menjadi referensi. Kedudukannya begitu terhormat, kedudukannya begitu sangat disegani. Dan kalau kita paham konteks waktu itu, ini sebenarnya adalah dalam tanda petik lawan politiknya Tuhan Yesus. Ini tanda petik adalah orang-orang yang selalu berseteru dan selalu mencari kelemahan-kelemahan Tuhan Yesus untuk disalahkan atau lewat jebakan-jebakan Batman mereka. Tetapi hari itu ketika dia berhadapan dengan anaknya yang sekarat atau hampir atau nyaris meninggal. Sekali lagi Matius menulisnya sudah meninggal, baru saja meninggal. Ketika dia berhadapan dengan realitas kematian, seolah-olah semua gengsi, semua strata sosial, segala hal yang menjadikan dia dihormati dan disegani,
ketika berhadapan dengan kematian, semuanya itu nggak ada artinya. Dia cuma bisa berkeluh, dia cuma bisa, apalagi yang bisa aku buat. Ketika manusia diperhadapkan pada kematian, maka seakan-akan semua yang dimiliki itu tidak berguna dan tidak bernilai. Demikian juga pria. Lukas menulis nama pria ini Yairus. Seorang kepala rumah ibadat terhormat. Tapi ketika dia berhadapan dengan realitas anaknya meninggal, dia tidak punya pilihan selain mencari pengharapan. Dan mungkin pengharapan itu sudah enggak ada. Tetapi ada secercah cahaya. Ada kabar. Yesus yang sang sumber penolong itu bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Inilah secercah harapan yang dimiliki oleh Yairus. Dan kemudian secercah harapan itu tidak mau dia padamkan. Dia cari Tuhan Yesus dan ketemu Tuhan Yesus dan dia tersungkur. Ini lawan politik loh. Ini orang terhormat loh. Ini orang yang disegani di masyarakat. Ini seorang pria. Semua hal-hal yang membanggakan di masyarakat ada dalam kehidupan Yairus. Tetapi hari itu dia tersungkur dan dia menyembah siapa? Yesus. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kemudian responnya Tuhan Yesus menarik. Dan Yesus yang penuh dengan belas kasihan itu langsung mengiyakan. Karena Yairus mengatakan, anakku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya dan dia akan hidup kembali. Wow. Imannya begitu kuat. Dia seakan-akan Yairus tidak mau melepaskan pengharapan yang sudah hampir pupus itu. Secercah harapan yang kecil dalam hidup itu dia gunakan sebaik-baiknya. Dan dia sudah tidak tahu gengsi lagi. Engkau cukup menaruh tanganmu di atas anak saya dan anak saya pasti hidup. Ini iman yang disertai dengan tindakan. Dan kemudian Yesus mengiyakan. Dan kemudian berangkatlah ke rumah Yairus. Tetapi episode ini jadi menarik. Karena ketika Tuhan Yesus berjalan ke rumah Yairus bersama-sama dengan muridnya. Di tengah jalan ada perempuan. Nah ini tokoh berikutnya. Kalau tadi pria dengan segala kedudukannya yang terhormat. Sekarang dimunculkan oleh kitab Injil. Itu seorang wanita. Wanita itu masyarakat kelas 2 waktu itu. Dan dia sakit. Sakitnya memalukan lagi. Dia pendarahan selama 12 tahun. Dia pendarahan 12 tahun, saya tidak tahu 12 tahun itu lama sekali. Dan saya tidak tahu bagaimana dia menghadapi hari demi harinya selama 12 tahun itu. Mungkin dia dicibir, mungkin dia sudah dihakimi. Pasti waktu sehat dia hidupnya enggak benar. Suka memperlakukan anaknya enggak benar. Dia pasti suka merebut, menggoda suami orang. Ya rasain. Wah kan gitu ya. Seringkali masyarakat kita mencibir begitu. Dan bisa jadi itu menjadi makanan sehari-hari perempuan tadi 12 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sakit pendarahan. Mari kita lihat hal itu yang ditulis oleh Matius. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. 12 tahun sekali lagi bukan waktu yang singkat. Durasi penderitaan wanita itu begitu lama. Saya sekali lagi tidak bisa membayangkan hari-harinya penuh dengan air mata dan penderitaan dan dicibir, dihakimi sana sini karena sakitnya yang gak kunjung sembuh itu. Tetapi hari itu ada secercah harapan. Ada secercah harapan yang belum sama sekali pudar dan pupus. Dan dia pakai secercah itu. Harapan itu siapa? Yesus. Dan ketika dia mendengar Yesus lewat di daerahnya, dia mencoba sekuat tenaga
untuk menerobos barisan murid-murid Yesus, barisan orang laki-laki yang mengikuti Tuhan Yesus dan orang banyak yang ingin mengikuti Yesus. Dan wanita itu dengan sekuat tenaga, dengan imannya, dengan hal yang dia percayai, bahkan dia mengatakan, asal ku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Luar biasa. Lagi-lagi didemonstrasikan oleh tokoh kedua, yaitu wanita yang pendarahan ini adalah sebuah tindakan iman atau percaya yang begitu kuat yang dibarengi dengan tindakan. Iman itu bukan konsep mati di dalam pikiran kita, tapi iman itu harus menggerakkan sebuah perbuatan demonstratif di mana itu menunjukkan iman kita kepada Allah atau kepada siapa saja yang kita imani dan kita percayai. Yairus, kepala rumah ibadat, dan wanita yang menderita 12 tahun pendarahan sama-sama melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi perhatikan, yang tadi disodorkan orang yang hebat, seorang kepala rumah ibadat, pria. Dan kemudian tokoh yang kedua adalah seorang perempuan. Masyarakat kelas 2 yang tidak diperhitungkan dan dia punya sakit pendarahan. Nyaris perempuan ini gak ada harganya di masyarakat. Tapi perhatikan, Yesus memberikan solusi, mendemonstrasikan, menunjukkan, mewujud nyatakan kasih dan kuat kuasanya, baik bagi Yairus yang seorang pria dan kepala rumah ibadat, maupun kepada perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Singkat ceritakan, anaknya Yairus akhirnya dijamah oleh Tuhan Yesus, dipegang tangannya dan Yesus bilang bangunlah, dan anak itu seketika itu juga bangun. Dan perempuan itu juga akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus cuma mengatakan, kalimatnya hampir sama, imanmu telah menyelamatkan engkau, imanmu telah menyembuhkan engkau, imanmu telah memulihkan engkau. Jadi di sini kita bisa belajar, kasih dan kuat kuasa Yesus Kristus berlaku bagi siapapun dan dimanapun dan dalam level apapun saudara dan saya ada. Saudara pria atau wanita, berlaku kasih dan kuat kuasa Yesus Kristus. Saudara male atau female, kuat kuasa dan kasih Yesus Kristus berlaku. Saudara miskin atau kaya, berlaku. Saudara orang terhormat atau orang yang tidak punya kehormatan sama sekali, Anda pejabat ataupun saudara orang yang melarat, kasih dan kuat kuasa Yesus Kristus berlaku. Saudara orang yang terpandang di masyarakat, jangan merasa Tuhan hanya hak saudara. Karena kuasa dan Tuhan itu, kuasa dan kasih Tuhan itu berlaku bagi orang-orang tidak punya jabatan apa-apa di masyarakat ini. Tidak punya apa-apa sekalipun di masyarakat ini. Kasih dan kuat kuasa Yesus menembus batas sekat-sekat itu. Orang yang dihormati, orang yang tidak dihormati, berlaku kasih dan kuat kuasa Yesus Kristus. Tetapi syarat dan ketentuan selalu berlaku. Syaratnya apa? Yairus dan perempuan ini sama-sama mendemonstrasikan imannya yang disertai dengan tindakan. Paling mudah contoh iman yang disertai dengan tindakan. Kalau saudara sekalian membutuhkan lapangan pekerjaan, saudara sebagai orang beriman harus datang kepada Tuhan lewat doa-doamu. Tuhan berikan aku lapangan pekerjaan. Mungkin pendetamu hanya bisa mendoakan. Tapi tidak cukup dengan doa. Iman kita tidak bisa dibangun hanya dengan doa. Tapi iman itu harus didemonstrasikan dalam sebuah tindakan. Apa? Ya nulis lamaran pekerjaan lah. Ya kalau melamar pekerjaan ya mandi dulu lah. Rapikan dirimu, cari pekerjaan. Keluar dari rumah, cari pekerjaan. Loh, kalau begitu apa bedanya orang yang mencari pekerjaan yang tidak mengenal Tuhan dan kita yang mengenal Tuhan dan cari pekerjaan? Sama kalau begitu, nulis lamaran, keluar rumah, beda. Karena kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka yang kita capai adalah hal-hal yang bersifat lahiriah semata. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, karena Tuhan dilibatkan, maka yang kita alami adalah miracles. Bukan something happen semata, tetapi miracles akan terjadi dalam hidup. Keajaiban, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, sesuatu yang tidak pernah kita nyana-nyana, sesuatu yang tidak pernah
timbul dari hati, itu yang akan Tuhan sediakan. Karena kita sedang melibatkan Allah yang besar. Dan yang pasti kalau itu datang daripada Tuhan, pasti dampaknya, impactnya akan lebih besar. Saudara yang menggumuli tentang pasangan hidup, berdoa yes, minta pendeta mendoakan harus. Tetapi sebagai wujud nyata imanmu harus dilakukan dengan tindakan. Ya kalau keluar rumah mandi dulu lah, rambutnya disisir lah, modal parfum dikit lah, ya mulai tebar pesona lah, tapi dengan cara-cara yang baik ya, tidak main yang nggak benar. Ya, jadi mari kita bersama-sama kalau yang mau cari pasangan hidup, ya tampillah seganteng mungkin, secantik mungkin, semenarik mungkin, berbajulah yang rapi, jangan keluar rumah asal. Ya, dan mulai cari di tempat-tempat yang benar. Ya, jangan cari ikan di kandang serigala, saya pernah katakan ya. Jadi carilah ikan itu ya di kolam ikan supaya saudara dapat ikan yang baik. Ya, carilah ikan itu ya di laut ya atau di sungai ya, jangan cari ikan di kandang serigala. Maksudnya kalau saudara ingin cari orang yang beriman sungguh, cinta Tuhan, ya sering-sering berkomunitas di gereja, berkomunitas dengan orang-orang beriman. Saudaraku, itu yang namanya iman yang disertai dengan perbuatan. Saudara kalau ingin sukses, ingin berhasil dalam pekerjaan, kerja lebih giat, kerja lebih jujur, kerja lebih benar, kerja lebih sungguh-sungguh. Karena disitulah nanti Tuhan akan melihat. Tuhan tidak pernah berhutang sama kita. Kalau saudara berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, Tuhan akan turun tangan memberkati saudara. Dan kalau Tuhan sudah memberkati, itu selalu bersifat miracle, selalu bersifat keajaiban yang tidak pernah kita nyana-nyana. Sesuatu yang mustahil pun bisa Tuhan lakukan. Bagi manusia mungkin terbatas, bagi manusia mungkin gak terjangkau, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak terjangkau. Saudara merindukan momongan, berdoa yes, minta pendetanya mendoakan ya. Tetapi saudara pun juga harus berjuang keras untuk itu. Periksa ya, konsumsi makanan-makanan yang bisa menyuburkan ya, makanan-makanan yang membuat stamina kita lebih oke ya, mengkonsumsi hal-hal yang sehat ya. Itu namanya iman yang didemonstrasikan dalam tindakan-tindakan nyata. Sekali lagi, kasih dan kuat kuasa Yesus Kristus berlaku bagi semua orang. Tidak mengenal kelas atau strata sosial, tidak mengenal Anda orang kaya atau orang miskin, tidak mengenal siapapun saudara, pria atau wanita. Kasih dan kuat kuasa Yesus berlaku bagi saudara. Dalam situasi kenormalan baru ini, mari kita hadapi dengan cara yang baru, dengan strategi-strategi yang baru, dengan terobosan-terobosan yang baru, baik dalam kita berkeluarga, baik kita bermasyarakat, dalam dunia kerja kita maupun dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Kita perlu memikirkan terobosan-terobosan baru. Karena Allah kita adalah Allah yang sifatnya selalu memberikan transformasi, mengubah, memulihkan untuk lebih baik. Itu daya kasih dan kuat kuasa Allah. Dan Allah sangat senang kalau anak-anak yang dikasihnya, murid-murid yang telah ditebusnya, itu selalu berpikir untuk membuat terobosan demi terobosan. Sekali lagi hindari, mulai berkurangi. Saudara bertanya kapan sih pandemi ini akan berakhir? Saya agak mengkritisi hashtag Indonesia terserah. Kok saya merasa itu ada nada-nada pesimis. Saya mengatakan Indonesia ini hebat, Indonesia ini harus tegar, Indonesia ini harus maju, Indonesia ini harus jaya. Tetapi dalam membuat terobosan-terobosan dalam kenormalan baru ini, tetap milikilah iman yang berbuat. Iman yang benar-benar menggerakkan hidup kita untuk melakukan tindakan-tindakan seperti yang kita imani. Mari kita beriman dengan cara menggunakan setiap akal kita, akal budi kita, kekuatan kita, jiwa kita, semua yang sudah Tuhan taruh dalam diri kita. Mari kita kerjakan itu, potensi itu kita ledakkan keluar sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah yang benar. Ingat loh, kita beriman kepada Allah yang punya daya kreasi luar biasa. Ingat loh, kita beriman kepada Allah yang kuasanya tidak terbatas dan memang tidak bisa dibatasi.
Kalau kita beriman pada Allah yang besar, mari kita selalu berpikir hal-hal yang besar. Baik dalam pelayanan pekerjaan di gereja ini, baik dalam pekerjaan-pekerjaanmu, baik dalam bisnismu, dalam pergaulanmu, dalam kau membangun relasi. Milikilah rencana-rencana besar. Itu bukti bahwa kita beriman kepada Allah yang besar. Jangan pernah pesimis karena Allah kita ini luar biasa. Allah kita ini akan memberikan hal-hal yang luar biasa. Bayangin, yang mati aja dibangkitkan. Yang sakit 12 tahun, yang mungkin kalau waktu itu ada dokter, ahli, spesialis pun udah angkat tangan, give up, gak bisa ini. Tetapi di tangan Allah di dalam Yesus Kristus, semuanya jadi mungkin. 12 tahun pendarahan disembuhkan. Anak yang sudah dinyatakan meninggal dibangkitkan. Jangankan pandemi yang sekarang baru 2 bulan 3 bulan kita hadapi. Itu sudah membuat kita menyerah. Kita harus malu dengan perempuan yang pendarahan 12 tahun ini. Baru 3 bulan. Kita mungkin capek, sudah menggerutu, meratap. Sudah enggak jelas fokus hidupnya. Give up. Bangunlah, maksud saya. Wake up. Bukan give up ya. Wake up. Bangun. Saudara. Allah kita adalah Allah yang dinamis, yang punya gairah untuk berkarya. Sekali lagi bukan give up ya, wake up, bangun. Mari kita tanggalkan kemalasan kita, keogah-ogahan kita, pesimis kita. Mari kita tanggalkan, mari kita bergerak. Seperti Yairus menggunakan secercah harapannya untuk datang kepada Kristus. Seperti wanita yang punya pengharapan sekalipun kecil dan mungkin ditertawakan dan dicibir oleh orang banyak. Tetapi toh dia gunakan itu, momen itu. Pandemi ini jangan hanya dimaknai sebagai sebuah musibah. Tapi maknai sebagai momentum untuk kita bergerak lebih dinamis. Bisa jadi pandemi ini memang sengaja Tuhan izinkan untuk kita hadapi supaya kita berpikir lebih kreatif, bergerak lebih dinamis dan berencana lebih logis dan lebih baik. Kalau itu ada, maka pandemi ini bukan sesuatu yang untuk kita ratapi, tapi benar-benar lewat pandemi ini kita akan menjadi manusia yang semakin berkualitas. Bukan karena diri kita, tetapi diri kita yang terbatas ini kita gerakkan ke arah Allah yang tidak terbatas. Dan bersama-sama dengan Allah yang tidak terbatas itulah kita bisa menghadapi semua. Termasuk pandemi ini. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kasih dan kuat kuasa Yesus berlaku bagi orang-orang yang mau percaya dan datang kepada Dia. Bukan sekedar percaya, tetapi datang. Datang itu tindakan proaktif. Iman itu harus diwujudkan dalam tindakan proaktif. Dan kuasa Yesus akan dinyatakan kepada orang-orang yang percaya dan mau datang kepadanya. Dan kuasa Yesus Kristus berlaku buat semua lapisan dan golongan masyarakat. Jadi apalagi yang kita ragukan? Percaya dan datanglah. Sekali lagi kenormalan baru ini harus kita hadapi dengan antusias. Kenormalan baru ini harus kita hadapi dengan menyiapkan strategi-strategi terobosan-terobosan baru. Kenormalan baru ini harus kita hadapi dengan iman dan tindakan yang nyata. Kalau itu ada, maka pandemi ini akan menjadi sejarah. Karena lewat pandemi inilah akan muncul manusia-manusia berkualitas yang imannya semakin kokoh kepada Tuhan, tindakannya semakin benar, semuanya terkoreksi dengan baik, semuanya dilakukan dengan cara-cara yang tepat dan benar. Kalau itu ada, pandemi ini akan menjadi sejarah goresan tinta emas. Akan menjadi blessing in disguise, berkat di tengah-tengah malapetaka. Sehingga kita akan bisa menceritakan ke anak cucu kita kelak. Bahwa ada kisah pandemi, tetapi kita bisa menghadapinya dengan luar biasa. Bukankah itu kisah yang menarik dan sangat memberkati. Kiranya kita boleh menjadi berkat bagi anak cucu kita kelak. Dengan beriman, percaya dan datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh mendengarkan sabda Tuhan.
dan kami kembali diteguhkan. Kami boleh didorong dan dimotivasi untuk melakukan dan bersikap benar di tengah-tengah pandemi ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, ajari kami untuk percaya dan selalu datang kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah sesungguhnya sumber jalan keluar bagi kehidupan kami. Engkaulah sebenarnya yang menjadi jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan kami. Termasuk ketika kami menghadapi pandemi yang kami hadapi hingga hari ini. Kuatkan jemaat-Mu, teguhkan jemaat-Mu, dan ajar jemaat-Mu untuk melangkah dengan iman mereka, dan mereka boleh percaya dengan penyertaan Tuhan, dan mereka boleh memiliki terobosan-terobosan strategi-strategi baru dalam mereka bersikap, dalam mereka bertindak, dalam mereka mengelola kehidupan mereka, mengelola pekerjaan mereka, mengelola rumah tangga mereka. Limpahi mereka dengan hikmat-Mu dan keteguhan iman yang terus diwujudkan dalam tindakan-tindakan yang benar sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, dan terima kasih buat kesempatan kami menghadapi pandemi kali ini. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya kekuatan dan sumber kasih itu. Kami menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.